Halo teman-teman, sobat karib masyarakat Indonesia yang hampir saja kabur dulu. Saya akan bercerita tentang paket combo Republik ini yang boleh diperhatikan, ya boleh tidak. Pertama, awal tahun ini kita dikejutkan dengan namanya efisiensi. Satu proyek pemerintah yang sangat luar biasa, prestisius. Kalau dalam kacamata orang-orang yang agak waras, sebetulnya ini hal-hal yang lumrah dan mungkin itu hal yang baik saja. Penerapan di berbagai negara nampaknya berhasil. Kita belum tahu nih apakah efisiensi yang dilakukan oleh negara Indonesia itu baik atau tidak. Itu baru combo pertama. Combo kedua, rupanya tanggapan respon masyarakatnya berbeda-beda teman-teman. Karena efisiensi bukan hanya persoalan menghemat, tapi juga menepati janjinya untuk menempatkan efisiensi kepada lembaga yang tepat. Akhirnya publik yang tidak sabaran, proses komunikasi yang lamban, pencerahan yang tidak baik dari pemerintah akhirnya direspon oleh masyarakat dengan istilah yang cukup beragam. Masyarakat yang kelas menengah ke atas, mereka punya keterampilan, punya kecenderungan untuk membuka diri dengan kesempatan yang lebih luas, akhirnya menggelorakan istilah hashtag kabur aja dulu. Saya belum tahu waktu itu betapa besarnya kehendak tagar ini. Dan akhirnya kita tahu bahwa beberapa orang yang sudah mengambil kewarganegaraan di luar negeri justru ikut mengompori. Mereka bercerita tentang dunia prestis mereka yang mendapatkan gaji luar biasa, kemudian mendapatkan lingkungan yang sangat terbuka, kemudian lingkungan mereka mensupport skill-skill terbatas mereka yang di Indonesia justru tidak begitu dihargai. Rupanya kampanye ini cukup meriah di media sosial, Twitter misalnya, atau medsos X misalnya. Kita lihat betapa hingar-bingarnya mereka terbelah antara orang yang sangat menjunjung asas keterbukaan, mengambil kesempatan atau membela diri dengan bahwa kabur aja dulu adalah sikap yang cemen. Tapi nyatanya teman-teman, kalau kita lihat beberapa aspek, ya kita merdeka sebetulnya kan tidak dituntut untuk persoalan ekonomi. Kita justru merdeka karena hal-hal yang diakibatkan eksploitasi ekonomi. Jadi memang kabur aja dulu itu banyak disaksikan sebagai satu peristiwa karena keterbatasan lingkungan pekerjaan. Walaupun saya kurang tahu nih sebetulnya pekerjaan macam apa yang diinginkan dan seberapa besar kebutuhan itu. Saya lihat beberapa publik masih terbelah antara paradigma untuk bertahan atau melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Di pedesaan misalnya kita masih lihat juga orang-orang tidak teriak itu sih. Beberapa masih bertahan dengan pekerjaan yang sangat sederhana, namun kualitas mereka, hidup mereka dan keterangan mereka justru saya pikir masih dalam tahap yang sangat stagnan. Bukan berarti itu buruk, tapi butuh lururan pemerintah untuk lebih tegas dan lebih memberikan solusi yang efektif. Selanjutnya teman-teman, rupanya hashtag kabur aja dulu sebetulnya banyak respon. Akhirnya di kalangan kelompok intelektual menengah juga, kelompok mahasiswa, kemudian mereka yang bergerak di kajian civil society, akhirnya menggerakkan diri, memberikan glorifikasi dengan Indonesia gelap. Gelap ini kan artinya kan memposisikan Republik ini dalam kondisi yang kacau, penataan, akuntabilitas dan sebagainya yang dianggap hingar-bingar dan tidak jelas arahnya. Mahasiswa turun ke jalanan, saya kurang tahu dan kurang cek juga di lapangan apakah kajian itu betul-betul karena adaptasi dari lingkungan yang sangat kritis hingga detik ini yang menjurus pada mahasiswa mengatakan Indonesia gelap. Tapi belakangan memang efisiensi yang dituntut oleh mahasiswa rupanya memang berkorelasi karena efisiensi harusnya lebih mengurangi kegemukan beberapa elemen-elemen dari teras pimpinan negara, justru banyak pelantikan staf sus, kemudian kementerian dan sebagainya justru gemuk. Artinya ini seperti gemuk di atas tapi ramping di bawah. Mahasiswa sebagai komposit yang berada di bawah merasa tidak suka dengan keputusan semacam ini. Artinya apa teman-teman? Kita melihat bahwa Indonesia gelap itu justru direspon. Bahkan sekelas dari Kepala Staf Kepresidenan bidang komunikasinya mengatakan bahwa mahasiswa tidak begitu paham maksud pemerintah. Pemerintah sudah mengatakan bahwa efisiensi itu sudah tepat. Tapi lagi-lagi saya cuma membaca bahwa satu masalah besar dari masalah pemerintah hari ini. Kalau memang pemerintah memang sangat tahu tentang masalahnya, apa komunikasi yang dilakukan hingga detik ini sehingga mahasiswa masyarakat umum saat ini tidak merasa diwakili.
dan bahkan tidak memiliki pengetahuan yang jelas. Tidak lengkap demikian teman-teman, belum komplit kita lengkapi dengan combo ketiganya, yakni hadirnya BPI Danantara atau Badan Pengelola Investasi Danantara. Teman-teman, ini bukan hal yang sangat sederhana. Saya ceritakan sederhananya adalah bahwa pada 4 Februari 2025 kemarin, DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang penyempurnaan Undang-Undang Nomor 2019 tahun 2023. Yakni undang-undang terkait dengan badan usaha milik negara. Inilah asas dasar kenapa kemudian Danantara akhirnya bisa terlaksana. Danantara ini teman-teman, ini seperti holding. Mimpi besar Republik Indonesia ini di bawah Pak Prabowo itu ingin meniru holdingnya Temasek Singapura. Suatu holding yang membawai banyak perusahaan yang akhirnya sukses membidani pendanaan negara yang dilakukan oleh Singapura. Tapi kita tidak boleh mengkerdilkan mimpi Pak Prabowo. Mimpi dia adalah mimpi yang luar biasa. Karena pemimpin sejatinya harus mengambil risiko. Risiko itu harus tidak dikenal. Kalau risiko dikenal berarti itu bukan risiko namanya. Pak Prabowo akhirnya mengajak semua di tanggal 24 Februari 2025. Semua elemen pimpinan mantan negara Republik Indonesia. Mulai dari Pak SBY, mulai dari Pak Jokowi, Wakil Presiden Republik Indonesia. Ada juga Pak Budiono, kemudian Kiai Ma'ruf Amin, bahkan Bapak Yusuf Kalla hadir di satu peresmian itu. Tapi ini satu mimpi teman-teman, karena sejatinya Danantara ini sebetulnya satu bentuk emosi yang luar biasa, mengkolaborasikan satu lembaga dari 7 BUMN yang sangat ternama di Indonesia. Saya sebutkan pertama ya, 1 BNI, kedua BRI, ketiga BNI, 4 Mandiri, Telkom, kemudian PLN, yang ketujuh adalah Mining Indonesia. 7 ini merupakan satu entitas BUMN yang sangat besar dengan perolehan pendapatan negara yang sangat luar biasa. Dan teman-teman, tujuannya apa teman-teman? Mengelola hampir target dana 14.000 triliun. Angka ini bukan kaleng-kaleng. Kalau dibelikan lampu di Suramadu, terang Pak 4 tahun. Dibelikan cendol, tenggelam kita Jakarta ini. Jadi kalau bisa dikatakan teman-teman, mimpi Pak Prabowo luar biasa. Tapi baru targetnya bisa dilaksanakan tahun 2025. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Tapi yang namanya satu keputusan yang berskematik politik, maka banyak orang-orang mengatakan ini akan menjebloskan kepada hal yang tidak diduga. Bukan berarti tidak baik. Makanya ramailah tagar memindahkan dana dari bank milik negara ke bank milik swasta. Alasannya kenapa teman-teman? Takut dananya hilang atau tidak dikelola secara baik. Kita berharap bahwa mimpi-mimpi 3 combo ini tidak terulang, tidak begitu menjebloskan banyak hal yang buruk kepada Republik kita. Dan kita berharap keputusan Pak Prabowo dengan Danantaranya ini membuat keputusan yang luar biasa. Asalkan kita berharap orang-orang yang sudah hadir sebagai pengawasnya itu adalah orang kredibel. Jangan main-main. Karena kita juga tidak ingin terjadi sebagaimana yang terjadi di Malaysia. Menyeret Perdana Menteri Najib Razak tahun 2015 dengan tragedi 1MBS atau One Malaysian Development Bank Berhad. Ya, satu peristiwa yang luar biasa yang akhirnya membuat Malaysia kolaps. Karena dana yang harusnya dikelola untuk rakyatnya disatroni oleh koloni Perdana Menteri pada saat itu. Dan mudah-mudahan Danantara tidak bernasib yang sama. Apakah ini jawabannya teman-teman? Apakah ini harapan yang memang dituju untuk Indonesia Emas? Saya kurang tahu. Tanyakan pada yang lebih mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.